Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan sehingga saya bisa membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, saya Siti Rahmatillah dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram dengan NIM E1S021013. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang rukun, syarat wudhu, dan hal-hal yang membatalkannya menurut 4 mazhab, serta rukun dan syarat sholat menurut dan hal-hal yang membatalkannya menurut 4 mazhab, yakni mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, dan Hambali. Pembahasan yang pertama yakni tentang syarat dan rukun wudhu serta hal-hal yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Rukun wudhu menurut Imam Hanafi ada 4 rukun wudhu. Yang pertama, membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap kepala seperempatnya. Dan terakhir, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Selanjutnya, menurut Imam Maliki, rukun wudhu ada 7. Pertama, niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai dengan siku, mengusap semua kepala atau mengusap semua rambut. Yang keempat, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam, mualat. Mualat yakni artinya tidak ada jeda di antara proses wudhu. Yang ketujuh yaitu adab. Adab artinya menggosok tangan ke atas anggota yang dialiri air. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, rukun wudhu ada 6, yakni niat pada saat niat bersamaan dengan membasuh muka. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut. Dalam hal ini, mengusap sebagian rambut dibolehkan 3 helai rambut karena sifatnya sah. Yang kelima, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dan terakhir yakni tertib. Menurut Imam Hambali, rukun wudhu ada 7. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki sampai dengan mata kaki, keenam tertib, dan yang ketujuh mualat. Pembahasan selanjutnya yakni tentang syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu ada 6 perkara. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, tamyiz. Tamyiz merupakan orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, bersih dari sesuatu yang mencegah air masuk ke dalam kulit, misalnya seperti getah, cat, dan lainnya. Yang kelima, mengetahui rukun wudhu. Dan yang terakhir, suci airnya. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, ada 3 perkara dalam membatalkan wudhu. Yang pertama, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, bersetubuh. Terakhir, tidur berbaring atau bersandar. Selanjutnya yang kedua, yaitu menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki ada 4 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan. Yang ketiga, tidur. menyentuh kemaluan.
Selanjutnya, menurut Imam Hambali, ada 7 perkara dalam hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, yakni sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan, tidur, menyentuh kemaluan. Yang kelima, sesuatu yang tidak keluar atau sesuatu yang tidak keluar tidak melalui kemaluan. Yang keenam, memakan daging unta. Yang ketujuh, memandikan jenazah. Yang terakhir adalah menurut Imam Syafi'i. Dalam hal ini, Imam Syafi'i terdapat 4 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, yakni kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, tidur dalam kondisi yang tidak stabil. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Pembahasan pertama yakni tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah perkara dalam kegiatan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Bila ditinggalkan, maka sholat fardu dianggap tidak sah. Berikut rukun sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi terdiri dari 6 rukun sholat. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca surah Al-Fatihah, ruku, sujud, dan yang terakhir duduk tasyahud akhir. Yang kedua, menurut mazhab Maliki ada 13 rukun sholat. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca suratul Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan yang terakhir tertib. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i ada 13 rukun sholat. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca surah Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Menurut mazhab Hambali yakni terakhir ada 13 rukun sholat. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca suratul Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan yang terakhir adalah tumakninah. Selanjutnya, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, syarat sholat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib yaitu pertama, telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, balik, dan yang terakhir tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang kedua, syarat sahnya. Syarat sah terdiri dari 6 perkara. Yang pertama, suci tubuhnya dari segala hadas najis. Yang kedua, suci pakaiannya dari segala najis. Ketiga, suci tempatnya dari segala najis. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, berniat. Dan yang terakhir, menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya, menurut mazhab Maliki, syarat sholat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada syarat wajib, dan yang kedua syarat sah, dan yang ketiga syarat gabungan. Yang pertama, syarat wajib terdiri dari 2. Yang pertama, baligh, dan kedua, tidak dipaksa orang lain untuk melakukannya. Kedua, syarat sah. Syarat sah terdiri dari 5 perkara. Yang pertama, suci dari hadas, suci dari kotoran, beragama Islam, menghadap ke arah kiblat, dan yang kelima, menutup aurat. Yang ketiga, syarat gabungan antara wajib dan sah. Ada 6 perkara. Yang pertama, telah menerima dakwah Islam, berakal sehat, telah masuknya waktu sholat, tidak dalam keadaan tidur, tidak fakid tarurain, dan yang terakhir tidak dalam keadaan haid atau nifas. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i,
Menurut mazhab Syafi'i, syarat sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib yaitu telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, baligh, tidak dalam keadaan haid atau nifas, dan yang terakhir panca indera yang masih berfungsi. Syarat sahnya adalah suci tubuhnya dari kedua hadas, suci dari najis dalam hal tempat, pakaian, ataupun tubuhnya. Yang ketiga, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengetahui cara-cara sholat. Yang terakhir, menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, syarat sholat itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, Islam, berakal sehat, suci dari hadas, menutup aurat, terhindar dari najis, berniat, menghadap ke arah kiblat, serta telah masuknya waktu sholat. Pembahasan yang terakhir yakni tentang hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama kita membahas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i terdiri dari 18 perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara, menangis, merintih, banyak gerak, ragu-ragu dalam berniat, bimbang, menukar niat sholat fardu dengan sholat fardu lain, terbuka auratnya sedangkan ia mampu untuk menutupinya. Yang ke-10, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, terkena najis yang tidak dimaafkan, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun dengan sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya, menambah rukun dengan sengaja, makan dan minum. Ke-17, berpaling dari kiblat dengan dadanya. Yang terakhir yakni mendahulukan rukun fi'il dari yang lainnya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, ada beberapa hal-hal yang membatalkan menurut mazhab Maliki, di antaranya meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum, berbicara, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka auratnya, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, dan yang terakhir yaitu meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak menggantinya dengan sujud sahwi. Yang ketiga yakni menurut mazhab Hambali terdapat 18 perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka auratnya, bersandar dengan kuat tanpa sadar atau tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan sengaja, keliru dalam bacaan padahal ia mampu memperbaikinya, berniat untuk memutuskan sholat, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara, sengaja mendahului imam. Ke-15, makan atau minum. Ke-16, berdaham dengan sengaja. Yang ke-17 yakni mengeluarkan suara minimal 2 huruf. Dan yang terakhir, menangis bukan karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang membatalkan sholat dibagi menjadi 17 perkara. Yang pertama, berbicara, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdaham tanpa alasan, menggerutu, merintih, membalas ucapan orang yang bersin, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika mendengar kabar baik. Yang ke-12, mengucapkan subhanallah la ilaha illallah ketika heran. Ke-13, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14, terbitnya matahari ketika sedang sholat subuh. 15,
matahari telah tergelincir ketika melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau sholat Id. Yang ke-16 yaitu jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. 17 berhadas dengan sengaja. Demikianlah pembahasan yang dapat saya paparkan tentang materi syarat dan rukun sholat dan hal-hal yang membatalkannya, dan syarat dan rukun wudhu serta hal-hal yang membatalkannya menurut 4 mazhab, yaitu Imam Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.